Bener bang, ketakwaan yang menunjukkan derajat di sisi, betul, bukan nasab. Tino Wardana ceritakan bang, satu aja gua dongeng malam nih yang menghentikan pesawat. Tino Wardana, saya nggak mau cerita tentang memundurkan pesawat ya. Kalau Habib itu cerita bisa memundurkan pesawat kayak film DKI. Mereka itu gini, ngarang-ngarang cerita khurafat itu, cerita-cerita halusinasi itu, mereka terinspirasi dari film-film luar juga. Kayak contoh, katanya ada seorang Habib karomahnya itu bisa memundurkan pesawat. Waktu dia ketinggalan pesawat itu bisa mundur dengan sendirinya. Itu cerita duplikasi atau plagiat dari film Warkop Dono Kasino Indro. Ingat kan? Nah, begitu nonton film itu mereka mulai berfantasi, buatlah karya seolah-olah leluhur mereka itu bisa memundurkan pesawat. Gitu loh. Ada juga Habib yang bisa berubah jadi Hulk, bisa berubah menelan lampu-lampu neon itu, lampu-lampu listrik itu, kitab-kitab itu terinspirasi dari film Hulk yang berubah jadi raksasa itu. Nah, jadi begitu nonton film itu mulai nih otak-otak kriminal mereka membuat kitab-kitab, membuat cerita-cerita khurafat, ngarang seolah-olah leluhur mereka itu kesaktiannya sama dengan Hulk. Gitu. Sama dengan ketika si Paki Mukodam ini diglorifikasi bisa mi'raj 70 kali pakai kendaraan babi itu. Mereka terinspirasi cerita umat Islam bahwa Kanjeng Nabi itu mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan burak. Mulai otak-otak liar, otak-otak kotor mereka ngaranglah cerita bahwa leluhur kami juga namanya Paki Mukodam itu mi'rajnya 70 kali pakai kendaraan babi. Mereka itu memang tukang tipu, ahli halusinasi, tapi nggak cerdas gitu loh, nggak cerdas. Mereka hanya bisa membuat ngarang cerita yang hampir menyerupai cerita-cerita fiksi, baik cerita dari luar maupun cerita dari tanah air, maupun dari tari-tari Islam. Itu loh. Dan itu rata-rata khurafat mereka begitu. Maka kenapa ada beberapa nas yang menyebutkan mereka ini kan kaum-kaum terkutuk, kaum-kaum yang dilaknat Allah. Mereka mengaku paling dekat dengan Allah, ahibba, kekasihnya Allah. Mereka kerjanya menciptakan Tuhan-Tuhan tandingan, wali-wali tandingan, nabi-nabi tandingan. Jelas itu ada nasnya. Maka mereka ngaku sebagai cucu Nabi, mereka Tuhannya Faqih Muqaddam, bahkan ceramah-ceramah Habib itu masyhur itu surah wal istifadah, marrabbuka Habibi Abdullah Al-Haddad Ba'alawi, wa man nabiyuka Habibi Abdullah Al-Haddad Ba'alawi. Gitu loh. Jadi memang jelas nas itu yang menceritakan bahwa adanya kaum-kaum terlaknat ini yang kerjanya membuat Tuhan-Tuhan tandingan, Paki Muqaddam, Habibi Abdullah Al-Haddad, membuat wali-wali tandingan, ya Paki Muqaddam juga, membuat nabi-nabi tandingan, ya Paki Muqaddam juga. Jadi semua karakteristik mukjizat, ya kan, mereka duplikasi, ditempelkan dengan satu orang namanya Paki Muqaddam. Paki Muqaddam katanya diakui sebagai wali kutub. Faqih Muqaddam diakui sebagai seorang mujtahid mutlak, maka dikasih gelar Faqih Muqaddam. Dia juga ngaku mi'raj, berarti sama dengan derajat Nabi 70 kali bahkan. Faqih Muqaddam juga ngaku Allah, na'am anallah dalam kitab mereka. Jadi semua sifat-sifat keistimewaan itu mereka duplikasi, ditempelkan kepada tokoh fiktif yang namanya Faqih Muqaddam. Itu loh. Lah, kalau sudah sebegini jelas kesesatan mereka, kok ya masih percaya bahwa Habib ini cucu Nabi? Itu kan berarti makhluk terbodoh. Makhluk terbodoh di muka bumi adalah yang masih percaya kalau mereka ini cucu Nabi. Gitu loh. Tito Wardana ada juga yang nggak tidur berpuluh-puluh hari, nggak makan, nggak minum, zikir
Ya, bahkan itu ada katanya seorang Habib itu masyhur katanya, dia selama 40 tahun itu wudhu cuma sekali. Susah kita mencerna dengan akal, apakah dia wudhu cuma sekali itu untuk sholat, ya kan? Setelah wudhu satu kali itu dia nggak pernah sholat lagi selama 40 tahun, ataukah selama 40 tahun itu dia wudhu satu kali dan nggak pernah batal? Logikanya kalau 40 tahun nggak pernah ngising, nggak pernah berak, nggak pernah buang air kecil, nggak pernah junub, masuk akal nggak? Tapi namanya cerita halu balawi, ya begitulah, dipercaya sama muhibin botolnya itu. Maka kenapa saya senantiasa mengulang-ulang, makhluk terbodoh di muka bumi adalah muhibin jongos budak-budaknya Habib Balawi ini, yang masih meyakini bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi. Itu makhluk terbodoh. Masakah kalau cucunya Nabi itu diperbolehkan mencaci orang? Betul Ihsan Nadi. Tidak mungkin cucu Nabi itu mencaci maki orang seperti Rizik, seperti Bahar, seperti Novel Al-Idrus, Taufik Segaf, Faisal Assegaf, mencaci Mbah Hashim Asy'ari. Nggak mungkin kan itu cucu Nabi? Nggak mungkin. Mustahil mereka ini cucu Nabi. Kawah makan lampu inspirasi dari debus bang? Ya, pokoknya semua cerita-cerita halu mereka yang dituangkan di dalam kitab-kitab mereka itu rata-rata duplikasi. Maka benar berarti kan di dalam nas itu mereka itu kerjanya membuat Tuhan-Tuhan tandingan, nabi-nabi tandingan, wali-wali tandingan. Nah, termasuk di Nusantara ini kerja mereka membuat sesuatu tandingan. Contoh Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya, makam-makam leluhur kita. Itu makam KRT Sumo Diningrat dibuatnya makam tandingan. Makam-makam leluhur kita ribuan yang dibalawikan, bin Yahya, bin Segaf, bin Atos, ya kan? Begitupun di organisasi. Ketika Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan tidak lagi dipercaya sebagai ketua Jatmal, dia menciptakan organisasi tandingan. Logonya sama, namanya hampir sama, namanya Jatma Aswaja. Jatma Aswaja. Jatma Aswaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya Jatma Aswaja. Nahdlatul Ulama punya jam'iyah thariqah namanya Jatman. Waktu itu Habib Lutfi itu kan yang jadi ketua Jatman. Nah, ketika itu diambil alih oleh PBNU, enggak puas, dia bikin organisasi thariqah juga, Jatma Aswaja. Namanya hampir mirip. Kalau punya NU itu Jatman, mereka buat namanya Jatma Aswaja. Logonya hampir mirip, karena memang mereka itu nggak punya otak, nggak bisa berkreasi. Logonya hampir mirip, cuma dirubah beberapa poin. Gitu loh. Jadi bisanya cuma duplikat, cuma plagiat. Habib itu kerjanya begitu. Waktu PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah berdiri, mereka jiplak juga logo PWI itu. Kalau logo PWI itu warnanya variasi, ada hijau, ada gold. Mereka ciplak tuh, mereka duplikat, mereka plagiat logo PWI itu, buat organisasi namanya Ahibba, Aliansi Habaib dan Ulama. Jadi mereka itu memang betul-betul nggak punya otak untuk mendesain logo lain, gitu. Bisanya cuma menjiplak, menduplikat, gitu. Jadi betul kata Nas itu, mereka cuma buat Tuhan-Tuhan tandingan, nabi-nabi tandingan, wali-wali tandingan, organisasi-organisasi tandingan, logo-logo tandingan. Karena mereka nggak punya otak, nggak punya daya
cara berpikir untuk membuat desain sebuah logo itu dengan makna filosofi yang terdalam itu apa. Mereka tidak punya. Segitunya Jatma Aswaja. Masih banyak juga orang NU, kalau ada orang NU yang masih masuk pengurus Jatma Aswaja, itu kan dipertanyakan ke NU-nya. Berarti itu pengkhianat Hasyim Asy'ari. Itu loh. Halo. Sofyan Hariri, Bang, tokoh ulama Mukimat NU. Ya betul. Tak cabul, ya Habib memang tak cabul. Sertifikat narkoba juga dijiplak. Memang mereka tukang jiplak. Denny Raja, hatiku bahagia telah disuarakan di sini. Alhamdulillah, sehat untukmu, Denny Raja. Bang, tokoh ulama Mukimat NU sudah nggak mau bergabung sama Mukimat. Siapa? Siapa ya? Saya suka dengan cerita ngibulnya Bang, tapi sakit hati saya mereka kembangkan cucu Nabi untuk syahwat mereka. Betul Tino, saya juga sakit hati. Semua umat Islam sakit hati dengan Habib-Habib ini, karena kebiadaban mereka, kesesatan mereka, khurafat-khurafat mereka. Ngaku sebagai cucu Nabi tapi mencemarkan nama Kanjeng Nabi. Itulah kebiadaban mereka. Makanya hari ini nggak heran kita ya, ketika Habib-Habib itu dicaci, dimaki, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah melalui apa? Melalui media sosial atas perbuatan mereka. Kalau yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kebaikan, tidak mungkin mereka dapat azab seperti ini. Dan saya meyakini apa yang terjadi, hinaan, cacian, makian yang didapati oleh Habib Balawi selama 4 tahun ini, saya meyakini itu adalah laknat dari Allah, kutukan dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebiadaban mereka selama ini di Nusantara, atas klaim mereka sebagai cucu Nabi tapi menjadi pelaku maksiat. Itu sahabat-sahabat. Dani Raja, asli Lampung Bang Dani. Neng Putri, hidup Balawi, apanya yang hidup? Balawi asluhu yuya ala wazni samiriyun. Kang Saroni, kalau cuma tukang mencaci orang lain mendingan G ketika I. Ihsan Nadi, apa ya? Typingnya nggak jelas. Salam kenal dari Banjarmasin. Alhamdulillah Banjarmasin. Tadi ada yang mengklaim katanya rata-rata Banjarmasin itu pecinta Habib. Kang Dani Raja, gimana ceritanya Kang Dani? Katanya Banjarmasin tadi itu yang typing itu tadi itu. Ada si siapa namanya? Siapa ya tadi yang di atas? Katanya Banjarmasin pecinta Habib gitu. Gimana Dani? Jangan-jangan Kang Dani ini bukan Banjarmasin asli ini. Katanya Banjarmasin pecinta Habib. Oh dulu. Kang Saroni betul, karena mereka ngintip kitab khurafat, kitab Talmud. Iya betul. Ratu Bagus, cek khodam go Om. Khodamnya Ratu Bagus itu saya lihat di belakangnya itu ada ini, ada Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, pembantai
Bani Fatimiyun, Habib Habib Balawi. Mata duitan, halo Habib, sembrol. MR, NRD, Om, tampang jabul. Iya, Habib itu betul-betul. Yang tampangnya rata-rata cabul. Ntar dicek dulu ya. Om, saya pesan jangan cabul sama anak bangsa saya. Iya, sampaikan juga dengan Habib itu. Janganlah cabul dengan anak bangsa. Aku cucu Nabi kok cabul. Itu kan memfitnah Kanjeng Nabi. Kasihan nama besar Kanjeng Nabi. Kasihan kan. Pak Islah di Jateng Demak PWI hampir rungkat. Rungkat apa aja? Dibaca bang. Sampai Hariri apanya yang saya baca ya? Ini udah dibaca semua. Oh, jadi Dani Raja dari Banjarmasin dulu ya. Dulu Banjarmasin banyak yang cinta Habib. Sekarang menurut Dani Raja yang asli orang Banjarmasin itu udah banyak yang sadar kalau Habib bukan cucu Nabi. Makasih Dani Raja, makasih Dani Raja. Api saya rungkat Bib, Kalsel ok. Api saya rungkat Bib, Balawi. Sofyan Hariri. Sorban Lusuh, saya juga dari Kalsel, juga pernah jadi muhibin, sama kita satu profesi. Saya juga dulu mantan muhibin. Akut malah. Kang Sorban Lusuh. Kalsel, ok, Bib, ya jangan panggil Habib. Sofyan Hariri, NU sudah nggak mau bergabung Mukimat. NU sudah nggak mau bergabung, Mukimat udah dikeluarkan. Mukimat dikeluarkan dari mana? Kalsel ok, api saya rungkat Bib. Yang rungkat itu Habib ini yang ngaku cucu Nabi, ajarannya biadab, sesat menyesatkan, rungkat, ketahuan sekarang. Yang namanya Habib itu bukan cucu Nabi. Habib itu penipu, Habib itu tukang ngibul. Masa gembong PKI jadi cucu Nabi? Pelaku sodomi, ngaku cucu Nabi jadi pelaku sodomi, kan nggak mungkin itu. Saroni katanya mau telepon Yai. Siapa yang mau telepon? Mata duitan cucu Nabi Muhammad bukan Habib ya, bukan. Mata duitan bukan Habib. Habib itu bukan cucu Nabi. Habib itu 100% bukan cucu Nabi. Mereka itu genetikanya Yahudi Askenazi. Ajaran mereka penuh khurafat dan menyesatkan. Mereka punya leluhur namanya Fakih Muqaddam ngaku Allah. Fakih Muqaddam juga ngaku Mi'raj 70 kali pakai kendaraan babi. Itu luar biasa menyesatkan. Ajaran paling biadab itu ajaran Habib Balawi. Oh iya, Kang Saroni, DM dong, minta nomor telepon. DM nomor telepon ya, nanti saya telepon. Mantan Kibin sekarang disebut purnawirawan Kibin, makanya nggak dapat gaji. Nah, kita nggak butuh pangkat. Oh sekaligus. Kalimantan ok, kapan ke rumah kita ngopi? Abihat, semangat bang, satu perjuangan menjaga marwah Nabi. Ya, jadi gini sahabat-sahabat, saya itu hanya dalam misi menyampaikan kebenaran bahwa Habib Balawi itu yang selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, itu bukanlah cucu Nabi. Mereka asli genetika Yahudi Askenazi, cuma ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Makanya selama ini ketika kita minta bukti, mereka ngamuk-ngamuk. Karena memang mereka tidak ada bukti bahwa mereka itu cucu Nabi. Bukti isbat dari Nakobah itu tidak ada. Padahal satu-satunya Nakobah, lembaga yang mencatat zuriyah Rasulullah yang asli, cuma Nakobah. Dan bukti isbat dari Nakobah itu tidak ada untuk Habib Balawi. Belum lagi dari genetikanya. Haplogrup mereka itu G, sementara zuriyah Nabi itu J1.
Kita sejarah juga tidak ada yang menyatakan bahwa Ubaid itu pongkol nasab mereka itu sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Gitu loh. Dari kajian ilmu nasab, Habib Balawi ini nasabnya masuk kategori nasab mardud, nasab palsu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Berhubung baterainya sudah tinggal 1%, saya izin amit mundur. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon maaf kalau ada salah. Bring sang. Saya mohon maaf. Sahabat baru masuk, baru hadir ke sini. Terima kasih juga yang udah tap-tap layar. Saya izin pamit dulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi apapun yang kita lakukan selagi diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan misi kita untuk meluruskan, untuk menyampaikan kebenaran, senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hari ini masih mempercayai Habib sebagai cucu Nabi segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Islam akan mencapai kepada kebangkitan dan kejayaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.